ya. Kita mengacu sistem baru dan kita mengikuti dari sisi pasar ya, pasar dengan G24 kita EO masih mampu untuk mengikuti. Kita EO ya, bukan gantangan ya, sekali lagi sebuah EO mau mengikuti tren pasar itu sebuah prestasi sendiri kalau menurut saya ya kan, karena apa, dengan mengikuti pasar sebuah EO tentunya akan lebih mendekatkan EO ini bagaimana lebih bisa diterima di komunitas Kicau Mania. Satu hal yang mendasar bahwa kita bersyukur ada salah satu komunitas yang menjadi pionir untuk perubahan sebuah sistem penjurian di seluruh tanah air. Ini saya bersyukur sekali karena di sini ada berkaitan dengan dewa yang idealis. Terbitlah kita sistem yang selama ini sudah saya pelajari terus dari manapun, dan jujur momen ini kita manfaatkan sebagai kado ulang tahun kita. Memang saya ingin terapkan di hari ulang tahun kita pada saat gelaran besok. Karena apa? Ini sebuah cita rasa, sebuah kebanggaan yang berbeda. Karena apa? Kita tidak memanfaatkan momen, kita tidak mengikut siapapun, dan kita bisa berbangga sistem ini kita ciptakan sendiri, SDM kita punyai sendiri. Kita tidak mengekor, kita tidak mengikuti siapapun, kita juga punya rel sendiri yang notabene ini membuat kita mempunyai sebuah motivasi untuk tetap bisa memberikan sebuah bentuk konsep kerja sistem yang baik. G24 ini sedikit saya beri gambaran bahwa satu hal dari sisi peserta kita tetap mengacu G24 ya. Dari sisi waktu, saya bilang dari sisi waktu penjurian itu di ring antara 8 sampai 10 menit. Jadi ring penjurian ada di sini. Teknisnya sama pada umumnya ya. Ini bukan slogan. Saya bilang ini bukan slogan. Kalau slogan biasanya transparan, terbuka, tanpa komunikasi dan koordinasi. Memang iya. Tapi kita bukan hanya slogan, ini nyata. Ya, jadi juri benar-benar kita screening, kita saring, dan benar-benar kita beri sebuah pelajaran yang sangat berharga menyangkut teknis, pemahaman karakter, penjiwaan tentang karakter burung itu kita maksimalkan di situ. Jadi apa yang di tempat lain belum tentu didapatkan, di Dewa selalu sekecil apapun kita akan selalu kembangkan ya. Jadi potensi juri harus kita maksimalkan karena sistem ini mengacu benar-benar pada sebuah bobot kualitas juri. Satu hal, waktu ring 8-10 menit kita bagi 4 blok sama ABCD, di mana masing-masing blok ini terdiri 6 nomor gantangan sama pada umumnya. Masing-masing juri di blok di ring waktu bisa 1,5 menit sampai 2 menit. Ya, jadi 4 kali putar, kalau kita 1,5 menit minimal berarti ada 6 menit. Sisa waktu 4 menit prepare untuk rolling bebas. Nah, disinilah yang kadang menjadi sebuah pertanyaan seperti tadi yang ditanyakan. Pada saat rolling R per R atau blok per blok, itu juri memberikan sebuah apresiasi berupa tanda bendera dengan menancapkan bendera kecil di nomor gantangan yang menurut juri layak. Ini layak ya, saya bilang bukan tanda bunyi, layak. Jadi dari sisi kelayakan, baik itu dari sisi durasi kerja di ring kecil, waktu kecil ya, waktu kecil dalam arti 2 menit di blok ini harus ngisi awal, tengah, akhir sama. Pada waktu ring besar itu mulai dari 1 menit sampai 10 menit. Ini diperkecil per blok. Juri dituntut untuk satu hal itu. Ya, dituntut. Jadi wajib memberi sebuah kelayakan bendera kalau memang burung itu benar-benar layak dari sisi apa? Variasi, irama, lagunya. Ini satu hal yang mendasar dulu. Ya, proses ini terus berlanjut sampai 4 kali putar. Kalau memang burung ini benar-benar secara kelayakan dan ditunjang durasi,
secara otomatis akan terbitlah 4 bendera kecil di situ. Ya, 4 bendera ini menandakan bahwa seluruh juri ini melihat, memantau dan memutuskan. Ya, kemudian di situ di bawahnya ada bendera 3 dan di bawahnya lagi ada bendera 2. Nah, di sini yang menjadi pertanyaan, apakah bendera 2, 3 ini bisa mengalahkan 4? Bisa sekali. Jadi kita tetap menilai di rolling akhir atau sisa waktu dari R1 sampai R4, blok A sampai blok D selesai, ini akan mendapatkan sebuah keputusan, ya kan? Juri sudah bisa menyortir, mendapatkan dengan apa? Tanda bendera kelayakan. Bendera 2, 3 dan 4 ini bisa mendapatkan peluang di rolling 5. Di rolling 5 ini juri benar-benar steril membandingkan, memutuskan dan akhirnya harus mengambil nilai maksimal sesuai kuota yang kita butuhkan. Itu saat banding-banding. Pada saat R5 banding-banding. Jadi bendera 2, 3 dan 4 ini masih bisa bersaing untuk mendapatkan nilai maksimal dari sisi kelayakan. Katakanlah bendera 2, 3 dan 4 itu ada 10 katakanlah, atau 12 atau 15. Dari 15 burung atau 15 nomor ini juri harus menyortir. Juri harus membandingkan lagi pada saat rolling bebas. Nah, di rolling bebas mereka memantau dengan seksama, membandingkan dengan seksama, terbitlah pengajuan 5 pengajuan terbanyak. Ya, jadi di situ prosesnya 5 pengajuan itu kita godok di tampilan papan tulis. Jadi ini proses penancapan bendera, ini proses menuju ke papan tulis, menuju ke pengajuan nominasi. Jadi ini prosesnya ini dulu. Di sini proses ini sangat-sangat dibutuhkan kinerja juri yang benar-benar handal, cermat, teliti dan benar harus kredibel. Itu dari sisi internal ya, dari sisi internal. Dari sisi eksternal itu akan apa? Mengedukasi pemain. Pemain bisa mencermati sejauh mana satu sisi kelayakan dan pemahaman sebuah bobot kualitas. Itu satu. Kedua, pemahaman dari sisi tingkat kinerja atau durasi burung. Ketiga, akan memberi sebuah konteks pembelajaran dalam membandingkan sebuah pilihan dan keputusan. Itu hal yang kita edukasi kepada pemain. Jadi pemain akan teliti, bisa melihat jumlah bendera, bisa melihat pembanding yang lain. Wah, di sana ada bendera 2, di sana ada lebih bendera 3, di sana ada lebih bendera 4. Jadi dari situ mereka bisa melihat, membandingkan dan bisa menganalisa sendiri sejauh mana bobot kompetisinya, sejauh mana peluang untuk mendapatkan hasil kejuaraan. Ini yang harus kita lebih tekankan. Jadi tidak ada istilahnya opini kita bendera itu kita umbar, kita sembarang pokoknya bunyi kasih, tidak ada. Bendera tertancap atas dasar sisi kelayakan. Ibarat ada quality controlnya di situ. Quality control termasuk kualitas juri yang menentukan. Jadi proses ini selesai, rolling bebas, terbitlah nilai maksimal di situ, terbitlah nilai di papan masing-masing juri. Kita tampilkan dan kita rekap di situ. Terjadilah rumusan poin 4, 3, 2, 1. Mengenai rumusan ini pun kita godok terus, tidak hanya sekali, 2 kali. Begitu kita mengalami sebuah masalah, kita mengalami studi kasus yang berbeda, kita koreksi di mana letak kelemahan untuk poin yang ada di tempat kita. Karena apa? Poin ini berasal dari proses. Proses ini benar-benar kita godok dengan bendera 1, 2, 3, dan 4.
Di proses ini juri di screening betul, peserta juga bisa mengedukasi seperti yang saya sampaikan tadi. Terbitlah sistem ini yang menurut saya akan lebih transparan, sudah terbuka dan transparan. Jadi di sini juri satu sama lain itu ada sebatas kayak subsidi perhatian. Saya tidak mendapatkan, tapi penjenengan mendapatkan, masih akan aman. Oh ternyata bendera 3. Berarti saya masih bisa mengajukan karena itu bendera 3. Tapi kalau kita tertutup, kita sebatas rolling block ya, bisa jadi blunder. Penjenengan tidak mendapatkan, saya sendiri mendapatkan. Hanya 1 saya mengajukan sendiri, yang 3 tidak. Ya kan? Blunder. Tapi kalau dengan bendera yang kita tancapkan, secara logika kita sebagai profesi seorang juri, mereka bisa menganalisa. Wah, pada saat di situ aku tidak didapatkan, tapi begitu juri yang lain di situ mereka dapatkan. Jadi saya masih mempunyai peluang untuk ternyata burung ini masih bisa saya bandingkan, karena di situ ada bendera 2 atau 3 atau bahkan 4. Logikanya kalau saya mati pasti bendera 3. Ya kan? Nah, dari sinilah menurut saya sistem ini mengacu pada sebuah transparansi, pada sebuah pembelajaran yang berjenjang, dan tentunya pada sebuah keputusan itu yang benar-benar bisa dikatakan akurasinya itu lebih valid. Karena apa? Prosesnya jelas, semakin terbuka, ya kan? Dari proses ini kita pun mengacu pada poinnya. Ya, jadi ini gambaran secara teknis dasar sistem G24 kami. Kemudian yang menjadi pertanyaan, di situ ada bendera putih, merah, hitam, ya kan? Di sini bendera putih masih bisa ya untuk mendapatkan koncer A dan B ya. Untuk bendera putih merah sudah tidak bisa mendapatkan koncer A. Kalau sudah hitam berarti sudah hangus hak juaranya. Sebagus apapun, kalau sudah bendera hitam itu baik di menit akhir menjelang penentuan, dia sudah fatal mendapat bendera hitam, ya tetap ditinggal. Jadi kita tidak memaksakan. Di sini yang harus perlu dicatat adalah kebijakan kita dalam menentukan aturan yang melekat ini. Mungkin kalau di tempat lain sedikit salah aja sudah disikat habis. Ya kan, tanpa melihat itu bagaimana kualitas burung ini. Dewa masih menghargai, karena apa? Menampilkan sebuah kualitas burung di sebuah event atau di gantangan atau di latihan ini tidak mudah. Ya kan, kita masih berkaca dari situ. Ya, kualitas ini jauh lebih penting daripada tingkat kelemahan yang kita cari-cari. Makanya kita terbitkan sebuah pelanggaran atau kelemahan yang sifatnya itu jangan fatal langsung kita habisi, tapi ada jenjangnya, ya kan? Kesalahan di sini selama ini yang kita trial, kita terapkan itu masih bersifat kesalahan yang umum, ya, mulai dari mantul, ya kan, kemudian turun, OB, kemudian ring bunyi, dedis, tergantung jenis burungnya masing-masing. Di acuan Dewa, SOP Dewa, secara internal masing-masing burung itu mempunyai tingkat kelemahan yang berbeda-beda. Ya kan, yang fatal, yang umum adalah masing-masing mempunyai tingkat kesalahan, yaitu apa? Turun, ngering, ini umum, ya kan. Kemudian kalau mureng, lowo, ya kan, kalau cacer, bedes, kalau cendet, mbayek. Nah, kalau hijau yang lebih fatal adalah didis, momoknya. Ini kita masih ada toleransi, ya kan. Jadi kita tidak langsung kita sikat habis, kualitas kita tinggalkan. Janganlah. Dewa masih satu-satunya EO yang mengedepankan kualitas dan idealis di situ. Jadi ini tolong dicamkan sama-sama. Ayo kita cermati bareng-bareng. Bagaimana indahnya hobi ini, bagaimana indahnya kita mendengarkan sebuah proses dan kita gantangkan burung ini mengeluarkan sebuah kualitas. Akan kita tinggal, akan kita close, akan kita tutup, akan kita bunuh hanya karena sedikit kesalahan, ngering sebentar, ya, atau mungkin nyerit,
atau mungkin bayek katakanlah, kita tetap masih pertimbangkan satu hal itu. Ya masih pertimbangkan.